Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara, saya akan bicarakan suatu hal penting yang sering menjadi hal yang dalam tanda kutip menakutkan gitu bagi para siswa, para mahasiswa, para karya siswa, yaitu tentang judul penelitian. Nah, sebenarnya kita semuanya tidak perlu takut, tidak perlu galau terkait dengan judul penelitian, karena ada hal-hal yang kita mesti perhatikan, dan hal yang kita perhatikan ini akan memudahkan kita dalam membuat suatu judul penelitian, sehingga judul yang semula menjadi faktor penyulit itu justru menjadi hal yang memudahkan, seperti kita tengah melihat cahaya gitu di tengah kegelapan. Nah, bagaimana judul itu bisa menjadi faktor yang memudahkan kita dalam penulisan karya ilmiah, apakah itu skripsi, tesis, atau disertasi. Ini saya akan tunjukkan kriteria judul yang baik. Dengan kriteria judul yang baik ini, maka kemudian kita bisa membuat judul yang bagus untuk misalnya kita ajukan. Terus kemudian setelah kita ajukan, insya Allah akan diterima. Jadi gambarannya itu seperti itu kira-kira. Nah, judul yang baik itu bagaimana? Pertama, itu judul itu harus mengandung kreativitas, ya. Jadi kreativitas itu kira-kira maknanya dari semula itu tidak ada menjadi ada. Karena itu judul yang bagus itu mesti original begitu ya, atau orisinil, asli, dan belum pernah dipakai oleh orang atau orang-orang sebelumnya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, judul itu mesti inovatif ya. Kalau kreatif tadi itu dari semula tidak ada menjadi ada. Kalau inovatif ini judul itu bisa merupakan perbaikan dari judul yang sebelumnya ya. Jadi judul yang sudah ada itu kita perbaiki, kita tambah misalnya itu aspek-aspek lain, kita perbaiki misalnya itu metodenya, atau kita misalnya menggunakan metode yang lain ya. Sambil contoh, ada judul penelitian lurah dan kepemimpinan tradisional. Nah, dari judul ini kita bisa perbaiki misalnya menggunakan subjudul ya. Subjudulnya apa? Pemikiran untuk mengatasi kegagalan kepemimpinan ya. Jadi judul besarnya itu lurah dan kepemimpinan tradisional, kemudian subjudulnya itu pemikiran untuk mengatasi kegagalan kepemimpinan. Nah, ini adalah suatu judul yang terkandung di dalamnya itu inovasi. Nah, yang ketiga, saudara, itu judul mesti mengandung novelty atau kebaruan ya. Artinya ada aspek-aspek yang belum ditemukan oleh orang lain, oleh peneliti terdahulu, kemudian kita menemukannya. Gambaran itu saudara, gambaran ilmu pengetahuan itu kan kita semacam menyumbangkan sebutir pasir bagi gunung pengetahuan. Nah, tapi sebutir pasir itu justru menjadi penting karena memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan. Sambil contohnya begini ya, judul eksterminasi kepemimpinan berbasis agama ya di Pulau ABC. Nah, misalnya begitu ya. Eksterminasi ini maknanya pemusnahan. Eksterminasi kepemimpinan berbasis agama di Pulau ABC. Jadi di suatu pulau namanya Pulau ABC,
dulu itu ada kepemimpinan berbasis agama. Ya, ada raja-raja atau sultan-sultan yang menguasai suatu wilayah tertentu. Lalu oleh suatu kepentingan politik yang didominasi oleh partai yang mempunyai suatu pemahaman tertentu begitu terhadap agama, maka kepemimpinan berbasis agama ini hendak dimusnahkan, ya. Sehingga kemudian bisa dibuat judul eksterminasi atau pemusnahan kepemimpinan berbasis agama di Pulau ABC. Nah, judul ini itu saudara, ini mengandung kebaruan atau mengandung novelty, ya. Semula orang-orang tidak tahu, lantas melalui suatu riset kemudian bisa diketahui. Semula orang-orang itu bertanya-tanya, terus kemudian melalui suatu riset akhirnya diketahui, ya. Judul ini tadi juga kemudian kira-kira itu tidak mengandung common knowledge, tidak mengandung pengetahuan yang sifatnya itu sudah diketahui orang, ya. Karena ada pengetahuan yang sifatnya itu baru. Nah, saya ambil contoh lagi, saudara. Misalnya ada seorang ahli yang jalan-jalan ke kebun binatang, ya. Terus kemudian dia mengamati bahwa di kebun binatang modern ini untanya kok banyak banget begitu. Lantas dia melakukan dialog dengan ahli juga di kebun binatang itu. Kemudian dari diskusi dia peroleh informasi bahwa unta yang didatangkan dari suatu negara lain itu ternyata mampu beradaptasi dan kemudian mampu berkembang biak, ya. Nah, kemudian dari hasil pengamatan, dari hasil diskusi, kemudian dia membuat judul penelitian, misalnya potensi peternakan unta di daerah tropika, ya. Potensi peternakan unta di daerah tropika, ya. Nah, judul ini adalah judul yang mengandung novelty karena sebelumnya itu tidak ada penelitian yang semacam gini. Saya ambil contoh lain, ya. Kurma atau Phoenix daxalifera, Phoenix daxalifera itu kira-kira berasal dari daerah subtropik, ya, khususnya di gurun. Kira-kira mungkin nggak kalau misalnya kurma itu ditanam di daerah tropika? Ternyata melalui perjalanan gitu, ya, melalui pengembaraan, seorang yang mempunyai kepekaan ilmu pengetahuan mengetahui bahwa ternyata kurma itu di daerah cukup dingin bisa tumbuh dan berbuah. Di daerah yang agak panas bisa tumbuh dan berbuah. Di daerah yang lebih panas bisa tumbuh dan berbuah. Semuanya ini di suatu negara tropika, ya. Maka kemudian dia berpikir, loh, bila demikian mengapa tidak difikirkan untuk penelitian yang judulnya misalnya saja budidaya kurma di daerah tropika, peluang dan tantangan, ya. Judul ini juga mengandung novelty, ya. Judul ini mengandung kebaruan karena sebelumnya itu belum ada, ya. Saya ambil contoh lagi, saudara. Ada spesies kambing perah, ya.
yaitu diantaranya Sanen, terus kemudian itu Nubian, ada Anglo-Nubian ya, terus Toggenburg, ada Alpin. Nah, di negara asalnya kambing ini sudah berhasil dibudidayakan dan produktivitasnya tinggi. Kemudian dicoba di negara lain, ternyata juga mampu beradaptasi, produktivitasnya tinggi ya. Bagaimana kalau misalnya kambing ini diintrodusir untuk dibudidayakan di negara tropis, di negara dengan iklim tropika ya. Maka kemudian sebelum melakukan budidaya dilakukan riset terlebih dahulu, misalnya penampilan misalnya perbedaan penampilan produksi kambing Sanen, Alpin, terus Toggenburg dan Nubian ya. Ketika kemudian diketahui mana di antara kambing-kambing tersebut yang produktivitasnya makin tinggi, yang produktivitasnya paling tinggi, maka kemudian bisa diintrodusir untuk misalnya diternakkan, dibudidayakan di daerah tropika dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oke, yang keempat, judul itu mesti menarik ya. Judul mesti menarik, tidak boleh judul itu mendorong ya. Judul yang menarik itu misalnya saja itu adalah saya tunjukkan misalnya potensi pengembangan budidaya gandum di Indonesia bagian timur ya. Kira-kira ada beberapa riset yang menunjukkan bahwa gandum itu ternyata bisa ditanam di Indonesia Timur dan menghasilkan produktivitas yang tinggi ya. Sedangkan selama ini impor kita itu sangat tinggi, berarti devisa kita keluarkan dalam jumlah yang sangat besar untuk impor gandum. Maka pemikiran dari dari para ilmuwan ya, atau dari ilmuwan untuk mengintrodusir pengembangan budidaya gandum itu saya kira bisa menjadi suatu judul penelitian yang bagus. Misalnya judul penelitiannya tadi itu potensi pengembangan budidaya gandum di Indonesia Timur untuk swasembada terigu. Saya ambil contoh lain, misalnya pengembangan green industri gandum di Nusa Tenggara Timur ya. Jadi ternyata gandum itu yang selama ini itu bisa disebut sebagai red industry itu bisa diubah menjadi green industry. Bagaimana caranya? Dilakukan melalui riset yang judulnya misalnya pengembangan green industry gandum di Nusa Tenggara Timur ya. Gambarannya judul-judul itu seperti itu. Ini adalah bagian pertama. Insya Allah akan kita lanjutkan untuk pemilihan judul dan ketentuan-ketentuan pemilihan judul yang baik di bagian kedua. Demikian saudara, semoga pertemuan kita bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.